ya memang semua orang udah pastinya tahu ya bagaimana harus bertoleransi. Hanya kadang-kadang kita masih suka keserimpet nih, Wi. Kadang-kadang menurut kita kayaknya benar udah ngejalanin, nggak tahu ya ternyata itu bertentangan dengan ajaran agama. Contoh misalnya gini, Wi. Saya tuh kan kebetulan saya juga bekerja di salah satu institusi pendidikan yang latar belakangnya Katolik. Saya pakai kerudung. Sangat bertoleransi sekali ya. Lalu kemudian ketika mereka menyatakan kepada saya, selamat lebaran ya Des, gini-gini. Nah, terus saya mau ngomong selamat Natal itu rasa-rasanya kok kan nggak boleh gitu ya Wi. Yang saya tahu nggak boleh menyebutkan hal itu. Karena berarti kita juga memberikan pembenaran kepada ajaran yang mereka lakukan. Sebetulnya yang bisa dengan cara lain. Apa sih, Wi? Cara lain ya sukses ya. Oh, gitu saya ya. biasanya jadi happy holiday gitu Ya, aja. boleh Wi. saja, boleh saja. Itu nggak apa-apa. Itu Gitu adalah ya? cara lain. Karena salam tadi, ucapan salam, selamat itu adalah mengandung satu keyakinan yang ada di dalamnya. Itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan itu tidak boleh. Karena Natal itu kaitannya dengan ibadah, sama dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya juga Kita mendoakan Iya, mendoakan. orang. Sama dengan ucapan syahadat. La ilaha illallah itu sederhana. Tapi kalau mereka suruh mengucapkan kan susah juga. Deklarasi gitu itu kan ya. Iya, pernyataan itu, iya, resmi karena- lah gitu ya. Betul. Makanya bisa dengan cara lain. Mereka Natalan, kalau memang perlu Natalan sewa kursi boleh saja. Dia pinjam mobil boleh saja. Bahkan pendeta yang mau khotbah mana dia naik ojek nggak perlu kita tolak. Padahal kita tukang ojeknya nggak bisa, enggak. Justru kita tawari kalau perlu kita gratiskan. Pak Ustadz kalau Pinjam gantiin Santa Claus gimana Pak Ustadz? nggak ada masalah. Itu mah nyari duit itu mah. Oh. Dia dapat job ya Iya. sebagai pit hitamnya. Bukan sebagai rusaknya Mas. Wi, terus satu lagi sebelum Mas Aden mau tanya boleh juga ya. Iya, Ini Wi, misalnya gini, sekarang kan banyak pernikahan beda agama. Lalu kemudian yang mertuanya masih beragama lain katakanlah. Terus kemudian Natalan. Nah si anak ini pasti sama orang tuanya nggak enak dong. Sebagai sebuah wujud hormat kepada orang tuanya, dia pasti akan merayakan atau membayari pesta yang diadakan oleh ibunya misalnya atau mertuanya. Lalu kemudian mereka juga menghadiri perayaan tersebut. Itu gimana Wi? Ada Bagi orang Muslim. perbedaan seluruh ulama sepakat ada tingkat di mana dia bisakan antara yang seremonial dengan yang ritual. Seremonialnya tidak ada masalah, tapi begitu ritualnya nggak boleh. Seremonial Pernikahan misalnya saja. makan. Makannya, minumnya, tapi ketika berdoa kan bukan urusan kita. Sama dengan orang nikah. Nikah itu kita datangi orang non-muslim, orang Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadorojo, semuanya boleh. Mau pakai keyakinannya apa aja boleh, bahai apapun kalau dia nikah kita datangi boleh. Tetapi di gerejanya kita tidak bisa, di kuilnya kita tidak bisa, di kelentengnya nggak bisa. Tapi ketika di pestanya pernikahan silahkan, kado kita kasih, nggak apa-apa. Kita jadi tidak diperkenankan untuk masuk ke gereja ya? Iya, karena kaitannya dengan ibadahnya tadi. Maaf, ke rumah ibadat orang lain atau agama lain kita tidak boleh masuk. dalam ya? rangka ibadah. Dalam rangka. Walaupun Kalau kita tidak berdoa di dalamnya? Nggak apa-apa, Oh. karena kita pernah di Solo pernah terjadi mau sholat id hujan, maka pinjam gereja, sholatnya di gereja dan diperbolehkan. Itu seperti kayak yang di luar Amerika biasa. itu ada. Iya. Iya, karena udah Dan penuhan. termasuk dulu Masjid Nabawi pernah dipersilahkan bagi orang yang mau kebaktian. Oh. Tapi di zamannya. Zamannya. Di zamannya ada tamu mau kemana? Ini hari Sabtu, ya Rasulullah saya, ya Rasul, ya Muhammad saya harus berdoa. Doa saja di masjidku. Nah, ini Wi, kalau kita lihat tadi dari cerita Wi juga betapa umat beragama lain bisa menghormati kita sebagai umat muslim dalam hal beribadah. Ya. Tapi kenapa? Saya belakangan ini terus terang prihatin loh. Semakin sering saya keluar masuk masjid, nggak di lingkungan tempat tinggal saya maupun kemana-mana, itu sering kali hal-hal yang sepele di antar sesama muslim itu justru malah jadi perdebatan. Kayak contoh misalnya, ada masjid yang menerapkan pakai kunut atau tidak. Itu aja bisa menjadikan orang jadi nggak mau sholat di Ke masjid situ. di situ. Masjid di situ. Jadi saya pikir ini yang sebenarnya justru lebih Islam berat. ini siapa gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah dia panitia surga, ini neraka, jadi dia panitianya seolah-olah panitia panitianya surga gitu, iya. maksudnya. Atau dia wakil Tuhan itu. Wah, kamu neraka, kamu dolim, kamu sesat, kamu syirik, kamu bid'ah. Jadi seolah-olah dia bisa menjustifikasi, nggak usah ngajari Tuhan lah. Tuhan udah tahu dia ke neraka ke surga, itu nggak usah diajari. Tapi prinsipnya begini. Justru persoalan yang kedua ini yang lebih pelik di dalam internal beragama. Maka toleransi itu kan ada dua, antar umat beragama atau antar orang beragama. Dalam pengertian keberagamaan itu kadang-kadang beda pendapat aja putus silaturahmi, itu yang nggak boleh.
Maka yang satu itu lakum dinukum waliyadin. Seharusnya kalau sesama Islam lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang saya lakukan, ya nanti akan saya dapatkan sebagaimana yang saya lakukan. Yang Anda lakukan juga Anda dapatkan sebagaimana yang kau lakukan. Itu perkara Anda kunut atau tidak kunut, itu sesuatu yang furu'iyah, sesuatu yang sangat ya tidak terlalu fundamental. Silahkan, yang kunut tetap kunut, yang tidak juga tidak. Biasanya yang begitu-begitu itu nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Karena kita lihat di haji saja yang takbir macam-macam kan, ada yang begini, ada yang begini, Iya. ada yang nggak sedekap sama baik-baik sekali. aja ya di sana, Baik-baik, Wi, ya. nggak ada masalah. Apa ada yang kamu surga, kamu neraka, kamu dolim, memang kamu panitianya, gitu. Sama pengalaman saya, Des. Iya kan, kemarin haji gimana? Saya tuh juga kan sering tadi saya bilang keluar masuk masjid. Mereka kan juga tahu gitu saya profesinya sebagai pembawa berita. Mas Adrian katanya ini ngefans banget sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh perilakunya begini. Nabi Muhammad tuh piara jenggot. Nabi Muhammad celananya tuh harus ngatu, nggak boleh begini. Terus saya bilang, Nabi iya. Muhammad nggak pernah pakai celana, Rasulullah itu pakai gamis. Pakai gamis gitu, Iya, tapi itu ngatung nggak katanya. pernah pakai bordir gini, nggak pernah. Itu pakai jam tangan aja nggak pernah kok itu. Jadi Nggak saya niru. pikir, Belum ada Pak Ustadz. Iya, belum ada zaman makanya. dulu. Saya kalau banyak tidak ada. banget nih salahnya gitu kan. Terus udah gitu kemudian dia bilang enggak berangkat dari ini aja dulu, dari jenggot. Saya bilang saya juga kalau bisa keren kayak Pak Ustadz saya juga mau. Cuma masalah saya cuma nunggu Apa 3 diulang keren ya siapa jadi? kalau Mas keren Andri, Mas kayak Andri. Pak Ustadz Ya, ya. gitu, ya. Tapi masalahnya kumis saya, jenggot saya itu cuma 3 helai gitu. Kayaknya tuh nggak oke banget gitu loh untuk dipiara gitu. Apakah itu jadinya membuat saya ini lebih rendah di sisi Allah Ya. gitu loh Pak Ustadz kalau nggak Ada- mengikuti ajaran-ajaran seperti itu? Makanya kita perlu kecerdasan dalam beragama. Beragama itu ada yang dataran simbol, ada dataran nilai. Ini mohon maaf, ini harus agak serius sedikit. Simbol itu adalah sesuatu yang mencerminkan kepada bagaimana wujud lahiriahnya. Tetapi ada sistem nilai. Misalnya, Rasulullah itu kalau makan dengan 3 jari. Dengan 3 jari Rasulullah. Ya, jadi itu. Tetapi itu kan simbol. Nilainya adalah yang penting berdoa dan tangan kanannya, bukan 3 jarinya. Karena ini akan susah kalau kita makan bubur. Oh iya. Makan bubur, makan soto, makan bakso, pakai 3 jari ya susah. Karena yang dimakan Rasulullah adalah roti dari gandum, maka cukup dengan 3 jari. Tidak dengan begini. Karena ini tidak sopan. Makan roti kok begini, terus gini, ini nggak sopan. Iya. Maka biasanya 3 jari. Tetapi itu kan simbol. Yang sistem nilai adalah yang penting berdoanya. Tahu kan? Hafal kan doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Oh, masih tahu. Mau masuk toilet Pak Ustadz. Lah, soalnya makannya itu di depan toilet. Jadi kalau mau masuk toilet itu Allahumma barik lana fima. Loh. Kalau mau syuting duduk, pokoknya langsung bismika Allahumma ahya. Tuh. Masya Allah. Ya. Jadi sekalian, jadi intinya di sini adalah dimensi simbol. Bahwa dan ada sistem perbedaan-perbedaan itu karena memang hadis itu banyak. Dan surga pintunya tidak hanya dari jenggot. Orang pakai jenggot tapi jadi teroris, ngebom tidak jelas, malah itu nanti jadi masalah. Maka yang penting adalah kemaksimalan kita, bahwa itu wujud dari cinta pada Rasulullah seperti itu, silahkan. Baik. Tetapi tidak bisa dikatakan kalau Rasulullah dulu itu harusnya pakai terompah, nggak pakai sepatu. Itu Rasulullah itu nggak pernah naik mobil, naiknya apa? Onta. Kalau naik onta semuanya nggak jadi syuting, pakai mobil aja telat kok. Kita akan lanjutkan cerita hatinya McDenny barangkali yang akan memelihara iman dan semoga insya Allah bisa menjadi sebuah ketakwaan. Selain satu ini ya, tetap di sini di Cerita Hati.